Pengertian Fawatihah Suwar. Fawatihah Suwar adalah pembukaan-pembukaan surat karena posisinya berada di awal surat-surat di dalam Al-Quran. Macam-macam Fawatihah Suwar. Yang pertama yaitu pembukaan dengan pujian kepada Allah. Nah, di sini contohnya yaitu di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di contoh lain yaitu ada di surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu. Yang kedua yaitu pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus, maksudnya al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu terdiri dari 14 huruf ya. Yang contohnya yaitu dalam surat Al-Baqarah, contohnya alif lam mim. Nah, yang mana dalam ayat tersebut tidak ada yang mengerti artinya. Tidak ada yang mengerti artinya kecuali hanyalah Allah. Itu ayat mutasabihat itu. Bisa juga contoh yang lain yaitu dalam surat Yasin, terdiri dari huruf-huruf yang di situ tidak ada yang mengerti artinya kecuali hanyalah Allah. Yang ketiga yaitu yaitu pembukaan dengan an-nida atau panggilan. Terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu panggilan untuk Nabi, itu ada dalam surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, di situ ditujukan kepada Nabi. Yang kedua yaitu panggilan untuk orang-orang iman, yaitu dalam surat Al-Maidah ya. Contohnya di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, menetapilah kamu sekalian pada janji. Nah, panggilan yang ketiga yaitu panggilan untuk seluruh umat manusia, yaitu contohnya ada dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, kalian takutlah kepada Tuhan kamu sekalian. Yang keempat yaitu pembukaan dengan jumlah. Ini terdiri dari dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini ada contohnya dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah, ini ada dalam surat Al-Anfal ayat pertama ya semuanya, yas'alunaka 'anil anfal. Yang kelima yaitu pembukaan dengan sumpah, contohnya ada di dalam surat Ad-Duha ya, wad-duha, demi waktu duha. Ada juga contohnya dalam surat Ad-Dariyat, al-adiyat, wal-adiyat yadhabaha. Itu ya. Nomor 6 yaitu ada pembukaan dengan syarat. Nah, syarat di sini juga termasuknya ada dua macam. Yang pertama itu syarat pada jumlah ismiyah dan syarat pada jumlah fi'liyah. Kalau dalam yang pertama tadi jumlah ismiyah, syarat yang masuk pada jumlah ismiyah yaitu khawatimus suwar. Secara bahasa, khawatim merupakan jamak dari lafadz khatimah yang berarti penutup. Kemudian aswar merupakan jamak dari surah atau surat, yang diartikan berarti kalau digandeng beberapa penutup beberapa surat. Artinya bagaimana? Setiap surat itu diakhiri dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga pembaca itu bisa berusaha untuk mentelaah lebih dalam konteks kalimat dari awal sampai akhir surat itu. Atau barangkali juga akhiran surat yang satu dengan awal surat yang lain itu saling berkaitan begitu. Macam-macam khawatimus suwar. Khawatimus suwar itu ada banyak macamnya. Yang pertama yang berisi tentang pengagungan kepada Allah. Kita contohkan yang ada di surat Luqman. Akhirannya berbunyi innallaha indahu ilmus sa'ah
wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kemudian yang kedua tentang anjuran untuk beribadah kepada Allah. Kita contohkan akhiran surat Al-Alaq, yaitu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yang selanjutnya ada juga khawatimus suwar yang isinya tentang pujian. Kita contohkan yang ada di surat Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ada juga yang berisi tentang doa seperti yang ada di surat Al-Baqarah. Di situ diterangkan bahwa bunyinya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada juga yang berisi tentang wasiat seperti akhiran dari surat As-Saff yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyatana alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ada juga yang isinya tentang perintah dan ada hubungannya tentang perintah ketakwaan. Nah, seperti yang ada di akhiran surat Ali Imran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ada juga surat yang diakhiri tentang bab waris seperti surat An-Nisa yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halak laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarok al-ayah. Ada juga yang berisi tentang ancaman dan janji seperti yang ada di surat Al-Ankabut. Waman atlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Kemudian ada janji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ada juga akhiran surat yang berisi tentang hiburan untuk nabi seperti yang ada di akhiran surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Juga ada yang berisi tentang sifat-sifat Al-Quran seperti yang ada di akhiran surat Yusuf yang berbunyi laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ada juga akhiran surat yang menerangkan tentang bantahan Allah kepada orang-orang kafir. Tentunya pendapat mereka tentang Nabi Muhammad. Seperti yang ada di surat Ar-Ra'd, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Ada juga akhiran surat yang menerangkan tentang tauhid, artinya tidak boleh menyekutukan Allah seperti yang ada di surat Al-Kahfi yang berbunyi
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana liqa'a rabbih faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada juga kisah akhiran surat yang berisi tentang kisah zaman Nabi, kisah ketika zaman Nabi, seperti yang ada di surat Al-Fil. Itu kejadian sebelum lahirnya Nabi, tentang Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Mereka dikisahkan seperti makanan yang hancur. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ada juga akhiran surat yang berisi tentang anjuran untuk berjihad, seperti yang ada di surat Haji, Al-Haji, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ada juga akhiran surat itu yang memerinci ayat sebelumnya, seperti surat Al-Fatihah misalnya. Di ayat sebelumnya kan orang iman berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian diakhiri siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang terakhir itu akhiran surat ada yang menerangkan tentang pertanyaan. Pertanyaan yang jawabannya pasti Allah. Seperti yang ada di surat Al-Mulk yang berbunyi Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'im ma'in. Itu tadi macam-macam dari khawatimus suwar. Kalau dihitung tadi ada 16 macam. Dalam kita mempelajari Al-Quran untuk memahami makna yang terkandung di dalam suatu surat, paling tidak kita harus mengetahui pembuka dan akhirannya dalam istilah fawatihus suwar dan khawatimus suwar, sehingga suatu surat itu konteks ceritanya apa itu bisa runtut nanti ketika kita sudah memahami fawatih dan khawatim suratnya. Maka itulah urgensi di dalam kita mempelajari fawatih dan khawatimus suwar. Kita lebih bisa memahami isi dari konteks surat tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.